Ciri-ciri pedagang yang kaya tidak berkah, dia semakin pelit, semakin perhitungan. Kapan seorang UMKM merayakan hari raya di hadapan tuannya? Kapan? Saat penderitaan itu datang padamu. Jadi katakan selamat datang penderitaan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Istighfar semuanya. Istighfar. Istighfar adalah kata yang paling mulia yang diucap oleh orang yang beriman. Kalian yang baru mau jadi UMKM, yang sudah jadi UMKM, dan sudah berangkat dari UMKM, kalau Anda merasakan bisnis Anda harus banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam, lembur-lembur, boleh jadi Anda kurang istighfar. Karena kotor itulah kita jadi mengais-ngais rezeki di buminya Allah yang maha kaya. Istighfar. Boleh pinjam HP-nya? Ikutin kata-kata saya. Ini HP yang ikhlas. Allah itu ya Sami yang maha melihat. Meski engkau pakai masker, dia tetap melihat. Ini HP. Anda harus tahu nomor yang akan Anda hubungi baru bisa terhubung. Betul? Betul? Dulu ibu saya tidak punya HP sama sekali. Saya TK, tertabrak beca di Menteng Atas, Kalimalang, Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Ibu kok tahu ya? Siapa yang memberitahu ibu? Hati. Ulangi, ini HP. Ini hati. Pertanyaannya canggih mana? HP atau hati? Ingat pertanyaannya. Canggih mana? HP atau hati? Ayo istighfar, istighfar. Saya tuntun ya. Ini buatan manusia. Ini buatan Allah. Sekarang saya tanya lagi. Canggih mana? HP atau hati? Gak mungkin saya bisa masuk bicara dari hati ke hati. Kalau Anda sedang sibuk main HP, istighfar. Simpan HP-nya. Buka hatinya. Tepuk tangan yang ikhlas. Ada yang belum ikhlas, ada yang belum tepuk tangan. Ikhlas itu pekerjaan yang tidak ada satupun malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat. Tidak ada. Jadi pekerjaan para UMKM, para bisnismen yang ikhlas, tidak ada setan dan iblis yang ikut campur. Tidak ada. Karena malaikat pun tidak ikut. Cuma saya dapat bocoran. Karena ikhlas itu head to head dengan Allah. Siapa yang tepuk tangannya tidak ikhlas, saya tahu betul. Ini bocoran dari panitia surga dan neraka. Kalau disuruh tepuk tangan yang ikhlas, kamu duduk, tepuk tangannya begini. Dekat dengan kemaluanmu. Nanti lihat hidup kamu di hadapan Allah karena perzinahan yang tersembunyi, karena maksiat yang tidak diketahui. Kamu tidak punya wajah sama sekali. Oke, sentuh hati kamu ada di mana? Di mana? Tepuk tanganlah, jangan jauh dari hatimu. Yang ikhlas. Lebih ikhlas, tambah ikhlas. Kita mau mengucap salam dulu. Insya Allah yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya. Yang amin aja ya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Yang aminnya ikhlas, sampai terdengar keras, sampai di panggung, mudah-mudahan menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan di atas bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sesungguhnya tidaklah penting menjadi orang penting ya. Tidaklah terhormat menjadi orang berpangkat. Jauh lebih penting kita menjadi hambanya Allah.
Kita berdoa dulu sekali lagi. Tapi dalam doa ini, kita tidak menyuruh-nyuruh Allah. Kita ini hamba, budak. Tapi kata hamba ada lagi, menjadi kekasih. Yuk kita angkat kedua tangan kita, jauhkan dari kemaluan kita. Bagi yang beragama di luar agama Islam, silakan dengan calanya. Salam cinta kasih dari kami, salam. Bagi yang beragama Islam, ikuti saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Kudus, ya Malik, ya Musawir, ya Mutakabir, ya Zabah, ya Bari, ya Ghafar, ya Qahar. Allah, dalam doa ini sekali lagi, kami tidak ingin menyuruh-nyuruh Engkau. Kami hanya ingin membaca Al-Fatihah lebih khusyuk lagi, lebih hikmat lagi. Karena ini adalah surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya. Inilah awal bisnis kita, melibatkan Allah, bismillah, bersama dengan Allah. Ujungnya adalah ihdina syiratal mustaqim. Tidak terlalu penting bisnis kami, ya Allah. Saya yakin kalau kami adalah kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ujungnya bukan menang dan kalah, laku atau bangkrut. Tapi ya Allah, kami siap selalu senantiasa berkompetisi. Kau akan mencatat setiap detik, setiap keringat kami yang mengucur. Karena ini adalah jihad. Ikhtiar kami untuk menuju keharibaan-Mu ya Allah. Untuk itu terimalah. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan tanpa jarak. Di mana kekasih yang berdagang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kau naikkan kelasnya menjadi para kekasih-kekasih. Dagangan hanya senda gurau, hanya candaan. Tidak ada ikhtiar yang lebih baik di tahun 2023 nanti. Selain memperbaiki ibadah kita beres, bisnis kita beres. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Basuh wajahmu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya ikhlas semuanya. Lebih ikhlas lagi. Konsentrasi. Tepuk sekali. Masih belum kompak ya, sinergi. Tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Masih terdengar, hati-hati ya. Kalau setengah, jadi tepuknya, tapi ditahan, lalu suarakan, direm. Ngik! Tepuk setengah, kurang ikhlas. Ngik! Tepuk setengah, tepuk 1,5. Oke, tepuk tangannya ikhlas semuanya. Berdagang sama dengan bersedekah. Berdagang bukanlah bisnis. Berdagang bukanlah jual beli. Berdagang sama dengan apabila engkau penjual jus. Kau pergi ke pasar menjualnya 25.000. Tapi tiba-tiba salah satu kedai menjualnya 27.000. Mahal berapa dia? 2.000, karena berdagang sama dengan sedekah, beli saja. Kau sudah bersedekah 2.000 perak, ikhlaskan di hati. Pulang tidak bergumam. Tapi saya mau tanya, sewajarnya, apalagi ibu-ibu, kalau dimahalin 2.000, apakah dia besok akan membeli di tempat yang sama atau cari yang lain? Begitu cari yang lain, tiba-tiba menjualnya 30.000. Mahal berapa sekarang? Berapa? 5.000. Karena berdagang sama dengan bersedekah, beli saja. Kamu sudah bersedekah 5.000 rupiah pada orang susah. Lalu kau pulang, kau membawa 3 alpukat. Kau belah menjadi 2. Setengahnya ini adalah 1 gelas.
dijual 25.000. Jadi kalau satu alpukat jadi berapa? 50, 50, 50. Total jadi berapa? 150. Belinya berapa tadi? Sekilo. Masih untung atau tidak? Lalu kau jual 25.000. Tapi kamu ingat, berdagang sama dengan bersedekah. Tolong dari 25 menjadi 23 atau 20. Kamu sudah bersedekah pada setiap orang yang membeli di warung kamu. Sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu berniaga. Ciri-ciri pedagang yang kaya tidak berkah, dia semakin pelit, semakin perhitungan. Dia pikir itu bukan karena Allah. La haula quwata illa billah. Kau telah dikehendaki. Sate Marangi, di mana? Purwakarta. Berapa karyawannya kira-kira? Ada yang pernah ke sana? 300 orang ditahan di lahan 2 hektar. 300 orang. Kamu tahu? Setiap tahun dia memberangkatkan umroh 25 orang. Coba kamu kali. 25 juta aja. Sudah 625 juta setiap tahun. Belum yang haji, belum yasinan, belum sholawatan, belum jikiran. Apakah dia bangkrut? Apakah jalan tol berpengaruh buat dia? Katanya jalan tol mematikan kearifan lokal. Ini ulang tahun yang keberapa? Tadi disebut 10 didirikannya. Yang ini yang keberapa? Oke, yang ke-10. Al-Mutakabir. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir. Yang maha megah. Hati bunda harus ada kemegahan. Orang Cina kenapa hebat? Dia membuat sesuatu yang hebat, yang megah dari dulunya. Membuat tembok Cina. Tapi kalau hati kita kerdil dan mengecil, kamu tidak dilahirkan sebenarnya menjadi pedagang ibu-ibu. Karena suami kamu di PHK. Karena suami kamu tiada. Karena hubungan yang tidak selaras, akhirnya kamu dipaksa menjadi pedagang. Kamu tidak wajib mencari nafkah, apalagi menafkahi suami. Tapi kenapa engkau mencari uang? Karena engkau ingin sekelas dengan Khadijah. Hari gini masih aja diam di rumah, nggak mau bantu suami. Emansipasi kau dengungkan, tapi kira engkau disuruh kerja, engkau bilang apa? Masa aku kerja apa? Karena para UMKM ingin sekelas dengan Siti Khadijah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tapi kenapa ketika engkau sukses, hai perempuan, suksesmu tidak berbanding lurus dengan rumah tangga kamu. Kau bercerai, jumawa, sombong, takabur, merasa dalam dirinya. Inilah yang aku sampaikan. Kita akan bicara dari hati ke hati. Ada sebuah kalimat yang tidak mungkin saya lupa. Banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Ini harus jadi pegangan kamu. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Ini ulang tahun yang berapa? 9. 9, Al-Jabar, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar. 9. Jabar itu apa? Jabar adalah nama Allah yang paling banyak artinya. Jabar dalam bahasa Ibrani berarti malaikat, utusan. Kau ada utusan. Utusan Allah bagi orang-orang kecil yang ingin membeli sesuatu produk-produk yang mungkin dia tidak mampu. Jangan mahal-mahal.
Ya Jabar, artinya maha memperbaiki dan maha memperbarui. Perbaiki terus hatimu. Istighfar terus, memperbaiki qalbu kamu. Ya Jabar, nama yang tidak pernah tersentuh debu dan dosa. Inilah yang harus kita reakan sekarang. Kita memperbaiki diri kita. Tapi nama Allah ada 99. Apakah kamu hafal? Jawab. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya, kelak dia menjadi penghuni surganya Allah. Meski engkau pedagang. Apakah Allah bersama dengan yang membangun masjid? Apakah Allah bersama dengan penghabis Quran? Allah bersama dengan orang yang mengerti nama 99. Yang paling akhir, As-Sabur. Ulangin. Yang maha penyabar. Ulangi. Ini harus paham. Ulangi panjang ya. Nama Allah yang ke-99, As-Sabur yang maha penyabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Apakah engkau, UMKM, para pedagang, tidak meletakkan kesabaran di atas segala-galanya? Kau tidak menjadi pedagang. Orang megang barang-barang kamu, nanya ini tidak jadi dibeli, kamu sakit hati. Kenapa Allah meletakkan namanya yang terakhir? As-Sabur 99. Kenapa? Ini rahasia. Sabar itu apa artinya? Kok sabar? Ayo. Kamu berbuat salah di sini, nyeletuk aja. Nanti di luar sana kamu nggak boleh menjadi pedagang yang keliru. Sabar artinya? Bukan. Ini nih. Kenapa aku dipanggil oleh Allah? Kamu nggak usah mengukur aku ini siapa. Dalilnya apa? Hadisnya mana? Qurannya yang mana? Nggak usah. Angkat tangannya semua. Ayo ikhlaskan hati kamu semuanya. Terus. Sabar bukan menahan. Gue udah sabar sama lo ya. Udah 9 tahun lo ya. Apa itu sabar? Bukan. Sabar adalah ikhtiar yang terus menerus. Zikir yang tak putus-putus. Pikir yang terus dikikir. Sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita. Dan bermanfaat bagi orang lain. Ulang. Sabar adalah ikhtiar yang terus menerus. Zikir yang tak putus-putus. Pikir yang terus dikikir. Sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ingetin dalam hati, diulang. Yuk, aku pakai gerakan. Semuanya gerakin. Jangan sibuk dengan HP kamu. Jangan masukin orang lain di dalam hatimu ketika engkau bersumpah dengan ilahi. Sabar adalah ikhtiar yang terus menerus. Zikir yang tak putus-putus. Pikir yang terus dikikir. Sampai membelah isi. Isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Jelas? Jelas? Apakah kamu bisa bersabar? Pelajari ini, ya. Apabila mana engkau berdagang penuh dengan rasa syukur, nikahi dengan sabar. Maka keluarlah tetesan yang bernama keikhlasan. Jadi pedagang yang hebat itu pedagang yang ikhlas. Ibu suka ngomong ikhlas, ikhlas. Bapak juga begitu. Tapi kenapa susah ikhlas? Karena engkau belum bersabar dan bersyukur, maka tidak pernah lahir keikhlasan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah.
Udah tahu sekarang kenapa aku tidak bisa ikhlas-ikhlas? Karena engkau tidak pernah bersabar. Karena engkau kurang bersyukur. Maka tidak pernah lahir keikhlasan. Ikhlas itu adalah, Pak Ustadz, mohon saya dikoreksi. Menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Jadi kalau bunda, ayanda sudah ikhlas, dihianati bahkan, dirugikan, jangan bicara kepada orang lain. Kau sedang menderita. Kapan seorang UMKM merayakan hari raya di hadapan tuannya? Kapan? Saat penderitaan itu datang padamu. Jadi katakan selamat datang penderitaan. Lalu engkau tidak usah curhat kepada teman perdagangan kamu. Tidak usah sibuk dengan WA membalas dengan Facebook, dengan Instagram dan lain-lain. Allah sedang bersama dengan kamu. Sujudlah engkau meneteskan air mata, ya Allah. Aku tidak akan membalas kehianatan dia dengan kehianatanku lagi. Aku hanya menangis apabila mana engkau telah meninggalkan cintamu dari diriku. Lalu kau angkat kedua tangan. Doamu jadi mujarab. Mustajab. Ya Allah, aku ingin umroh, ya Allah. Aku ingin haji. Pasti dia kan, Allah itu adil. Kalau pergi haji hanya yang mampu, kapan UMKM berangkat? Ikhlas itu apa yang kau lakukan walaupun berdagang, kau niatkan hanya pada Allah. Ikhlas itu kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggasana memiliki ridho. Siapa para UMKM yang berangkatnya berdagang dengan ikhlas, itu akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi kalau engkau pedagang kecil tapi hidupnya berkah, lihat. Apa itu? S? Apa itu S? Apa itu sukses? Sukses itu kalau engkau bisa menghadirkan bahagia dalam dirimu. Apa itu bahagia? Relatif. Bahagia itu jangan-jangan sebuah kata yang tercipta oleh Yang Maha Pencipta. Agar engkau tertipu daya. Sehingga engkau mencari bahagia, tapi lupa mencari sumber yang memberikan kebahagiaan. Bahagia itu persepsi. Kalau punya apartemen dan mobil Ferrari, ternyata nabrak dengan Ferrari, 13 orang meninggal. Sekarang hidupnya di Sukamiskin. Kau pikir bahagia ketika engkau pergi haji. Ketika engkau pergi haji, istrimu minta berpisah. Dua-duanya kali enak ya. Tiba-tiba pulang anakmu tertangkap narkoba dia. Apa itu bahagia? Dengan sederhana mungkin bahagia bisa diartikan, apa yang kau miliki kau bisa menikmati. Tapi sesungguhnya bahagia bukalah di Al-Quran, tidak ada. Kau tidak disuruh mencari bahagia. Kau disuruh mencari Allah. Dengan berjumpa dengan Allah kau pasti bahagia. Karena bahagia itu kondisi spiritual seorang UMKM berada di puncak kemarifatan dan dia mengenal dan berjumpa dengan Allah. Nggak ada yang lain. Betul? Saya ulang. Biar kamu tidak salah menuju jalan ihdinas shirat. Bahagia itu kondisi spiritual seorang UMKM. Mengenal marifat, mengenal Allah dan dia bersamanya. Ibu belum pernah lihat ada seorang ibu berjualan, dia duduk aja, warungnya kira-kira 15 meter. Mam, beli telur, ambil aja, timbang sendiri. Sampai-sampai ibu itu menyumbang ginjal kepada orang yang dia cintai. Tiba-tiba 22 tahun, dia periksa lagi, ginjalnya ada lagi. Bagi kamu nggak mungkin, bagi kedokteran nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Jadi angkat tangannya semua, ikhlaskan diri kamu. Penderitaan adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Siapa yang menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan.
Mereka yang menolak, menderita, merugi, maka merugi, penderitaan akan menjadi permanen buat dia. Ya Bunda, ya Yanda. Istighfar semuanya. Oke, saya sebagai penutup. Saya ingin menutup. Kamu pasti mati nanti. Nama-nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui rahasianya kelak dia menjadi penghuni surganya Allah. Abu Bakar julukannya apa? Asidik 99, As-Sabur tambah Asidik. Jadi berapa? 100 yang maha membenarkan. Isa apa? Al-Masih yang terkasih. Dia Anissa menjelaskan tidak disalib, tapi dia di surga. Betul tidak Ustaz? Lalu Rasulullah apa? Al-Amin yang terpercaya, dia penghuni surga. Sekarang kau pasti mati sekali lagi? Lalu kamu membawa nama Al apa nanti pulang? Al apa? Istighfar semuanya. Al-Ikhlas. Katakan. 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 Kalau engkau sudah al-ikhlas dalam diri kamu, dipanggillah dia. Hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah engkau kepadaku. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, kuberikan engkau surga. Ayo ikhlaskan. Dik doang al-ikhlas. Sebut nama ibu, lalu tambahin al-ikhlas. Yusrina al-ikhlas. Sari al-ikhlas. Ridwan al-ikhlas. Sebut namamu semua. 1, 2, 3 tambahin al-ikhlas. Sudah ikhlas belum? Jangan mati dulu. Gak usah berdagang kamu. Menambah beban hidup kamu. Tapi kalau engkau sudah mengetahui berdagang itu adalah sedekah. Orang yang mati bukan ingin bangun lagi sholat. Bukan ingin bangun lagi bersedekah. Bukan ingin lagi bangun berdagang. Gak ada. Berdagang kok pelit. Pedagang kok pedit. Pedagang kok serakah. Kau merasa kau yang menyiram. Kamu gak usah siram. Gunung-gunung tanpa kau siram. Dia tumbuh. Karena kau ingin kemuliaan dia. Kau siram itu. Kau ingin mendapatkan kemuliaan. Kebahagiaan. Bagian dari kemuliaan. Kau jangan merasa. Tidak ada pedagang yang merasa hebat. Saya tidak berani duduk di atas. Ada ustadz. Ada orang tua yang lebih tua dari saya. Ada pedagang-pedagang yang lebih hebat. Ada orang yang nestapa di sini ingin sukses. Ingin mendengar apapun yang bicara. Aku gak berani ke atas. Aku gak mau di atas. Milik Allah. Baru dagang laku 20 juta sebulan. Sombong menjadi pelit. 100 juta. Kau merasa bangga. Ini adalah ciptaanku. Tidak ada ciptaanmu. Engkau berdagang karena kau menyatakan dia maha pencipta. Jadi kau harus berdagang. Berarti kau selalu menampilkan ciptaan-ciptaan dia. Jangan ini ciptaan aku, enggak. Aku hanya ikhtiar, berkarya menemukan ciptaan dia. Ini. Jangan bilang ciptaan kamu lagi. Kau jangan menjadikan dagangan kamu berhala. Jangan ada berhala barang kecil dengan untung rugi, jangan. Aku artis besar. Dikontrak miliaran, tiba-tiba turun, mengundurkan diri. Karena aku tidak menemukan cahaya ilahi. Aku ingin menemukan tarikan cahaya dari Nur Muhammad. Aku sekarang seperti kamu, UMKM. Untungku berapa? Untungku berapa? Itu yang aku cari. Istighfar semuanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Anda air mata ini menetes. Jadilah tetesan ini nanti kristal yang indah yang nanti akan menerangi gelap kuburnya kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kaulah yang maha kaya.
Andai kami menjadi kekasih-Mu, tidak mungkin kami dimiskinkan. Kaulah sebaik-baiknya perlindungan, tidak mungkin Kau tidak merawat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapa hebatnya acara ini. Kau sambut dengan hujan di bulan Rajab. Rajab Sarullah, Sya'ban Sari wa Ramadan Sari Umati. Ini hujan yang berkah. Saya sengaja meneteskan air hujan di tubuh saya ketika ingin berangkat, pergi ke lapangan. Ku baca Al-Fatihah, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak. Sebanyak hujan yang turun. Ya Allah, berkahilah hidupku. Sebanyak hujan yang turun. Jangan berkeluh kesah, jangan ada panitia berkeluh kesah. Please, tidak ada hujan, ciri-ciri kiamat nanti. Air adalah lambang cinta yang terbesar untuk manusia, untuk kehidupan, untuk kalian. Apapun yang kalian dagangkan, apapun yang kalian jual, air putihnya gratisin. Itulah pelajaran dari air Zam-Zam. Tidak pernah bayar yang umroh dan haji, gratisin. Kalau perlu kamu tahu dispenser di situ, ini ambil sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersama tetesan air hujan di bulan Rajab. Bulan-Mu ya Allah, berkahi semua yang mengaminkan doaku ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ya Allah, aku tidak bisa berdoa selain ingin menjadi kekasih-Mu. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Ghafur. Mohon maaf ya Ghafar. Iafu. Maaf lahir batin, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.